Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah diberi kesehatan dan kesempatan untuk kembali kita melanjutkan pembelajaran seperti biasanya. Insya Allah semoga Ananda bisa memahami pelajaran yang akan dipelajari sebentar dan Ananda bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari materi yang akan kita pelajari. Sebelum kita berdoa, Mr. Awal mau menanya dulu keadaannya. Nah, gimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Semoga Nanda selalu sehat dan keluarganya ya. Diberikan selalu kesehatan dan semangat selalu belajar. Oke, kita akan membaca doa sebelum pembelajaran dimulai. Mr. Awal minta tolong. Silakan Ananda Sulpamita memimpin doa sebelum belajar ya. Silakan Ananda Sulpamita memimpin doa sebelum belajar. Membaca doa sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni ya Allah Tinggilah kecerdasanku. Amin. Amin. Alhamdulillah hari ini kita sudah berdoa, mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah ya. Ananda diberi kecerdasan dan pemahaman dalam belajar ilmu agama. Selanjutnya Mr. Awal mau mengecek jaringannya dan kehadirannya. Bagaimana suaranya Mr. Awal sudah terdengar dengan jelas? Alhamdulillah jelas. Oke, selanjutnya Mr. Awal mengabsen ya. Silakan Ananda mendengarkan Mr. Awal. Ananda Amira Alia. Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Kita lanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Ini sebagai motivasi bagi kita ya. Supaya Ananda selalu memiliki semangat untuk belajar kisah-kisah Nabi. Oke, silakan Ananda yang ayat 111. Silakan Ananda dibaca sebagai motivasi untuk kita belajar. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Surah Yusuf ayat 111. Oke, makasih. Alhamdulillah ini tadi teman-teman sudah membaca menjadi motivasi buat kita bahwa kisah-kisah pada para nabi itu ada pelajarannya bagi orang-orang yang berakal. Nah, mudah-mudahan kita selalu mengambil hikmah ketika kita belajar kisah-kisah nabi. Oke, kegiatan selanjutnya yaitu Mr. Awal akan menanyakan pelajaran yang lalu. Kita sudah belajar pekan lalu tentang apa? Pelajaran yang lalu. Nabi Isa. Zakaria dan Zakaria. Nabi Yahya alaihissalam. Oke, ada yang masih mengingat apa keteladanannya Nabi Zakaria? Silakan Ananda menjawab. Ada yang ingat kisah teladanannya Nabi Zakaria? Tabayun. Oke, tabayun. Apa artinya tabayun? Tidak berburuk sangka. Oke, tabayun itu bisa kita mencari informasi ya, atau kita tidak boleh langsung berburuk sangka kepada orang lain. Kita harus mencari informasinya. Oke, selanjutnya kita akan belajar kisah Nabi Isa alaihissalam. Ada yang pernah menonton kisahnya Nabi Isa alaihissalam? Nabi Isa, Mister. Ya, Nabi Isa alaihissalam. Sudah pernah membaca sejarahnya, kisahnya? Oke, Belum ya, cuma dengar-dengar sedikit. Oke, kita sebentar akan mempelajari kisah Nabi Isa alaihissalam ya. Oke, Mr. Awal sebelum menjelaskan tujuan materi yang kita pelajari, Mr. Awal akan kembali membagi 4 kelompok ya. Mr. Awal bagi kelompoknya dulu. Oke, ini sudah ada kelompok 1 ya. Kelompok 1 ketuanya Ananda Siti Aisyah Farhana. Kelompok 2 ketuanya Ananda Asila Fikra. Nah, itu kan kelompok 2 ya. Kelompok 3 ketuanya Andi Amira Alia. Kelompok 4 ketuanya Fahmi Ahmad Fahmi Ahmad ketuanya. Nah, ini nama kelompoknya. Sebentar Mr. Awal memberitahu apa tugas kelompok tak. Oke, Mr. Awal akan memperlihatkan tujuan pembelajaran pada kesempatan ini. Silakan Anda melihat.
apa tujuan pembelajaran kita. Oke, materinya Fahmi, sudah kelihatan materinya Fahmi? Kelihatan nih. Oke, tema yang kita pelajari ya, ini temanya, yaitu kisah Nabi Isa alaihissalam. Adapun kompetensi dasarnya ada 4 ya, silakan Anda melihat kompetensi dasar yang kita pelajari pada hari ini. Oke, adapun indikatornya ya, silakan Anda melihat indikator materi yang kita pelajari, ada KI 1-nya sampai KI 4-nya, inilah yang kita pelajari pada kesempatan ini. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran pada kisah Nabi Isa alaihissalam ada 7, di mana Anda diharapkan untuk mengetahui kisah Nabi Isa alaihissalam dengan baik dan Anda bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kisah keteladanannya ya. Oke, selanjutnya materi. Nah, silakan Anda memperhatikan materi alaihissalam ya. Oke, silakan Anda mengamati ya. Anda mengamati kisah Nabi Isa alaihissalam yang dimana Maryam dikaruniai anak meskipun belum menikah, Allah memberikan suatu anugerah dikaruniai anak yang bernama Isa alaihissalam dan dia diutus berdakwah ke Bani Israel. Setelah usianya 30 tahun dia diangkat menjadi nabi dan rasul, diberi kitab. Adapun isi kitabnya silakan Anda memperhatikan. Ketika Nabi Isa berdakwah, dia terhalangi oleh Raja Romawi. Nah, ini ya mukjizatnya. Silakan Anda pahami apa saja mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam. Dapat menurunkan makanan dari langit, menyembuhkan orang buta dan penyakit kusta, membuat burung dari tanah liat, menghidupkan orang yang telah mati. Ini mujizatnya Nabi Isa ya. Keteladanannya Akmal, apa keteladanannya Akmal dari kisah Nabi Isa alaihissalam? Nabi Isa adalah 1. Tidak sombong. 2. Berbakti kepada orang tua. 3. Teguh pendirian. Oke, makasih ya. Ini keteladanan yang harus kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya kita akan menonton ya kisah Nabi Isa alaihissalam. Sebelum kita menonton kisah Nabi Isa alaihissalam, Mr. Awal menyampaikan setiap kelompok ya, kelompok 1 tugasnya nanti yaitu dia akan mengamati perjalanannya Maryam saat diberi kabar akan dikaruniai anak dan dia hamil. Nah, itu nanti dia kelompok 1 ya, menjelaskan bagaimana perjalanannya Maryam ketika dia diberi kabar gembira akan dikaruniai anak dan dia hamil. Kelompok kedua yaitu Maryam setelah melahirkan. Nah, bagaimana keadaannya Maryam setelah dilahirkan dan kembali kepada kaumnya, apa yang terjadi tanpa seorang ayah Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Kelompok ketiga dia akan menjelaskan ketika Nabi Isa diangkat menjadi nabi dan dia berdakwah kepada Bani Israel dan mendapatkan tantangan kepada Raja Romawi dan pendeta Yahudi, itu kelompok 3. Kelompok 4 yaitu keteladanan kisah Nabi Isa alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Sudah tahu nama kelompoknya semua, tugasnya? Ya. Oke, kita melihat ya, silakan Anda menyaksikan videonya supaya nanti pas diskusi Anda bisa merumuskan apa-apa tadi tugas kelompok tak. Bagaimana, sudah terlihat filmnya? Sudah. Silakan Anda memperhatikan ya kegiatan kedua mengamati video kisah Nabi Isa alaihissalam. Silakan Anda memperhatikan. Kisah kelahiran Nabi Isa alaihissalam disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surat Al-Imran ayat 45 dan surat Maryam ayat 22 hingga 26. Diceritakan sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Maryam mengandung seorang anak atas kehendaknya. Jadi kelak bayi Isa lahir dari rahim ibunya tanpa campur tangan seorang ayah. Ini merupakan ujian yang berat bagi Maryam. Padahal Maryam dikenal sebagai perempuan yang taat beribadah dan menjaga diri dari laki-laki yang bukan mahramnya. Kehamilan Maryam merupakan bukti bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Namun, karena ketaatannya, Maryam berusaha menerima semua itu dengan ikhlas. Aku harus segera pergi dari sini sebelum ada yang melihatku.
Tapi, kemana aku harus pergi? Maryam mengelus perutnya sambil tersenyum kecil. Sebaiknya aku mau diri ya. berjalan saja. Semoga nanti aku menemukan tempat tinggal sementara di sana. Maryam berjalan diri ke supaya timur. Sekarang, yang ada di benaknya adalah pergi secepatnya dari tempat ini. Maryam sengaja mengasingkan diri ke tempat yang jauh dari pemukiman penduduk agar tidak terjadi fitnah. Terkadang muncul di benak Maryam perasaan malu dan sedih dengan keadaan sekarang, yaitu mengandung seorang anak tanpa perantara seorang suami. Namun ketika perasaan sedih itu muncul, Maryam kembali ingat dengan firman Allah yang disampaikan melalui perantara malaikat Jibril. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 45. Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan akhirat, dan seorang di antara orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Ya Allah, berikanlah hamba-Mu ini kekuatan untuk menjalankan ujian yang berat ini. Sesungguhnya hamba hanyalah manusia yang lemah tanpa adanya kekuatan dari Engkau ya Allah. Maryam hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Nabi utusan Allah. Kemudian Allah menghibur Maryam melalui perantara malaikat Jibril. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Maryam ayat 24 hingga 26. Janganlah kamu bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu, dan goyanglah pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Alhamdulillah, ada air. Kemudian Maryam menggoyangkan pangkal pohon kurma itu dengan sisa tenaga yang miliki. Hal ini menunjukkan kuasa Allah. Walaupun usaha yang dilakukan Maryam terlihat mustahil dengan kondisinya sekarang, buah kurma banyak yang berjatuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Maryam mengisi tenaga dengan makan buah kurma dan minum air secukupnya, tenaga sudah terisi. Wahai anakku Isa, aku sudah tidak sabar ingin melihat wajahmu. Sebentar lagi engkau akan lahir di dunia ini. Dengan penuh susah payah menahan sakit, diwarnai dengan cucuran peluh dan air mata, Maryam akhirnya melahirkan anaknya. Tampak seorang bayi mungil nan suci. Bayi laki-laki itu bernama Isa putra Maryam, sebuah nama yang diberikan oleh Allah. Nama Isa dinisbahkan kepada ibunya karena ia lahir tanpa perantara ayah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya engkau lahir dengan selamat, nak. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Maryam untuk tidak berbicara dengan orang yang ditemuinya, seperti yang disebutkan dalam lanjutan surat Maryam ayat 26. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Hal tersebut dilakukan. Alhamdulillah, setelah kita mengamati skema kisah Nabi Isa alaihissalam, dan Ananda tadi menonton kisah Nabi Isa alaihissalam. Sekarang kegiatan selanjutnya adalah menanya. Mr. Awal mau tanya, adakah yang ditanyakan terkait tentang kisah Nabi Isa alaihissalam? Ada yang mau bertanya? Silakan bertanya. Yang mau ditanyakan terkait tadi kisahnya Nabi Isa alaihissalam. Silakan Mr. Awal berikan kesempatan untuk bertanya. Ada yang mau bertanya? Oke, karena Ananda sudah mengerti semuanya, berarti Mr. Awal yang akan bertanya lagi. Mr. Awal mau tanya. Silakan dijawab ya. Mengapa Maryam ketika dikasih kabar gembira oleh malaikat Jibril dia merasa khawatir? Silakan Ataya Amirni. Dijawab, silakan Ataya Amirni menjawab. Apa tadi anunya, Mister? Ya, saya ulang pertanyaannya, mengapa Maryam ketika diberi kabar gembira oleh malaikat Jibril dia akan memiliki seorang anak? Kenapa Maryam merasa khawatir? Karena dia belum mempunyai suami. Betul. Jadi Maryam khawatir ya, karena dia belum
sebelum menikah. Setelah itu, sebelum menikah, tiba-tiba diberikan kabar gembira seorang anak. Oke, selanjutnya saya mau tanya, Andi Amira, ada Andi Amira? Andi Amira Alia. Oke, saya mau tanya ya. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Maryam memilih untuk mengasingkan diri ketika dia sedang hamil? Dia meninggalkan tempatnya. Apa alasannya? Agar tidak difitnah, terhindar Oke, dari fitnah betul. di Jadi sekitarnya. supaya terhindar dari fitnah ya. Oke, luar biasa. Amira. Oke, selanjutnya Mr. Allah mau tanya, Fahmi. Nah, Ya, oke, saya mau tanya ya. Nabi Isa diangkat menjadi nabi pada usia berapa dan diberi kitab suci, kitab apa? Nah, silakan Fahmi. dia diangkat menjadi nabi pada umur 30 kalau tidak salah. Dan dia diberikan kitab Injil. Oke, luar biasa Fahmi ya. Jadi Nabi Isa diangkat menjadi nabi usianya 30 tahun dan dia diberikan kitab suci yang Injil ya. Oke, selanjutnya Mr. Awal mau tanya lagi. Anda Siti Aisyah Farhana. Ya, Mister. Nabi Isa alaihissalam diangkat menjadi nabi, dia juga diberikan mukjizat. Apa saja mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam? Silakan Aisyah. Dapat membuat burung dari tanah liat, dapat menurunkan makanan dari langit, dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal, dapat menyembuhkan penyakit kusta dan buta. Oke, luar biasa ya. Siti Aisyah Farhana juga menyebutkan mukjizatnya Nabi Isa. Dengan banyaknya mukjizatnya Nabi Isa yang Allah berikan, sehingga semakin banyak pengikutnya Nabi Isa ya. Semakin banyak yang beriman kepada Allah. Ternyata Nabi Isa mendapatkan tantangan dari raja, sama tanya. Yaitu Ananda Sulpamita. Nabi Isa mendapatkan tantangan dari raja apa? Nah, dia mendapatkan tantangan dari mana? Nah, silakan Sulpamita Nur Mohera menjawab. Diaktifkan mikta. Nah, silakan dijawab. Dari Raja Romawi. Oke, dari Raja Romawi ya sama pendeta Yahudi mendapatkan rintangan. Oke, makasih. Selanjutnya Mr. Awal mau tanya Ananda Asila Fikra. Asila Fikra. Ada muridnya Nabi Isa yang berkhianat, yang diserupai mukanya Nabi Isa. Siapa namanya itu? Silakan Asila Fikra. Siapa? Yahuda. Oke, Yahuda namanya. Itulah akibat kalau kita tidak menghargai guru ya. Kita berkhianat, pasti Allah akan berikan hukuman. Akhirnya Yahuda yang disalib. Sementara Nabi Isa diangkat di mana Nabi Isa alaihissalam? Diangkat di mana Nabi Isa alaihissalam? Ke sisi Allah. Nah, di langit ya, dan suatu saat akan dikembalikan Nabi Isa alaihissalam. Oke, terakhir Mr. Awal mau tanya Akmal. Oke, supaya Akmal juga mendapatkan nilai yang terbaik. Akmal. Ya, Mister. Akmal. Oke, Mr. Awal tanya, apa saja keteladanan yang harus kita teladani dari kisah Nabi Isa alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari? Apa saja keteladanannya? Nabi Isa, Mister. Oke. Tidak sombong. Oke, tidak sombong. Apalagi Akmal? Berbakti ke Oke, mungkin Mister. jaringannya Akmal bermasalah. Saya ulang ya. Saya Mister. Halo. Ya, silakan Akmal. Apalagi Akmal? Kuat dan teguh. Berbakti kepada orang tua. Oke, berbakti kepada Dan orang tua. tidak sombong. Oke, tidak sombong. Jadi keteladanannya Nabi Isa alaihissalam yang harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah berbakti kepada orang tua, harus berbakti ya. Jadi silakan Ananda berbakti kepada orang tuanya. Apa-apa yang diperintahkan itu baik, kita segera ikuti.
Yang kedua, kita tidak boleh sombong meskipun Nabi Isa diberikan karunia mukjizat yang banyak. Nah, kita tidak boleh sombong. Begitu juga Ananda dikasih rezeki yang banyak, memiliki fasilitas yang bagus. Kita tidak boleh sombongnya membanggakan diri. Karena sifat sombong itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah teguh pendiriannya. Kita harus memiliki keteguhan hati. Jadi Anda harus rajin sholat, rajin melakukan ibadah, khususnya sholat duha ya, Anda harus istiqomah. Nah, itu kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Teladanannya juga kita lihat bagaimana Maryam yang belum menikah, Allah berikan sebuah anugerah ya, seorang anak. Nah, jadi kita saja bisa mendapatkan karunia itu ya kalau kita selalu taat beribadah sebagaimana Maryam yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya dikasih gembira, dikasih anugerah yang luar biasa ya, memiliki seorang anak yaitu Nabi Isa alaihissalam. Oke, alhamdulillah, kegiatan selanjutnya yaitu kita akan diskusi. Jadi kelompok 1 Siti Aisyah Farhana, kelompok 2 Asila Fikra, kelompok 3 Andi Amira Alia, kelompok 4 Ahmad ya, Fahmi Ahmad. Oke, tugasnya kelompok 1 tadi bagaimana kisahnya Maryam sebelum saat dia mendapatkan kabar gembira hamilnya. Kelompok 2 yaitu Maryam setelah melahirkan. Kelompok 3 yaitu kisahnya Nabi Isa alaihissalam berdakwah. Kelompok 4 keteladanannya Nabi Isa alaihissalam. Oke, silakan masuk kelompoknya semuanya. Silakan Anda masuk kelompoknya berdiskusi ya. Alhamdulillah Ananda pada saat ini berdiskusi masing-masing kelompoknya tentang kisah Nabi Isa alaihissalam. Alhamdulillah hari ini saat ini Ananda berdiskusi di kelompoknya dan saya akan mengecek setiap kelompok diskusinya. Mengenai tentang saat Maryam diberi kabar gembira dia memiliki anak. Sudah tahu Siti Aisyah Farhana? Ya, Mister. Oke, silakan diskusi Mr. Awal. Balik ke kelompok lain ya. Ya. Selanjutnya saya akan memasuki kelompok 2 untuk mengetahui hasil diskusinya dan melihat diskusinya. Kelompok 2 sudah tahu mana Asila Fikra? Asila Fikra tugasnya itu merumuskan saat Maryam setelah melahirkan apa yang terjadi. Setelah Maryam melahirkan, Asila Fikra sudah tahu tugas kelompoknya? Ya, Mister. Oke, silakan merumuskan ya. Setelah itu kita diskusikan kembali. Mister Awal ke kelompok 3 dulu. Oke, alhamdulillah kelompok 3 tugasnya itu nanti menceritakan kisah Nabi Isa alaihissalam ketika dia berdakwah ya, mendapatkan tantangan dari Raja Romawi dan ada muridnya nanti yang berkhianat namanya Yahuda. Sampai yang muridnya itu dianukan, Iya, sampai muridnya yang disalib itu. Ya, iya, sampai disalib. Kita singkat nanti ya. Sudah tahu Andi Amri Alia tugasnya? Oke, silakan diskusi, Mister. Siapa ketuanya di sini, Mister? Ya, Taya Mirni saja ketuanya ya. Saya? Iya. Masa? Oke, Mister Awal lanjut di kelompok 4 ya. Sudah tahu tugasnya? Fahmi kelompok 4 sudah tahu tugasnya ya? Ya. Yaitu kan kesadarannya kisah Nabi Isa alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari dan Ananda kaitkan ya. Oke, silakan tugaskan. Oke, kita akan merumuskan diskusi ya, menyebutkan diskusinya. Kita tunggu teman tak untuk kembali ke kelompoknya. Alhamdulillah setelah Ananda berdiskusi di kelompoknya masing-masing, sekarang kita akan mendengarkan hasil diskusinya di antara kelompok ya. Dan tadi Mr. Awal sudah tunjuk ketuanya. Jadi silakan Anda masing-masing ketua kelompok menyampaikan hasil diskusinya tadi, yaitu kita sekarang akan mengkomunikasikan dari diskusinya Anda. Oke, silakan kelompok 1. Ya, Mister. Oke, Mister. Kelompok 1 tadi ya, silakan kelompok 1 apa sih diskusinya tadi? Nabi Isa alaihissalam merupakan anak dari Maryam binti Imran. Nabi Isa lahir pada tahun 622 sebelum
tahun Hijriah. Maryam merupakan perempuan yang soleha. Sejak kecil, Maryam dalam pemeliharaan dan pengawasan pamannya, yaitu Nabi Zakaria alaihissalam di Baitul Maqdis. Suatu hari, Maryam sedang beribadah. Tiba-tiba datang malaikat Jibril yang menjelma sebagai laki-laki dan memberi kabar gembira kepada Maryam bahwa dia akan dikaruniai seorang anak laki-laki yang dinamakan Isa Al-Masih. Maryam sangat senang, namun dia khawatir dia akan mendapatkan fitnah karena ia akan dikaruniai seorang anak padahal dia belum menikah dengan laki-laki lain. Allah pun meniup melalui malaikat Jibril mengandunglah Maryam. Lama-kelamaan perut Maryam semakin besar. Ia pun memutuskan untuk mengasingkan diri agar tidak terjadi fitnah. Sampai di suatu tempat Maryam ingin melahirkan. Ia bersandar pada pohon kurma. Di situ malaikat Jibril membantunya dengan menjatuhkan kurma dan di bawah kaki Maryam ada mata air. Maryam pun makan dan minum. Setelah itu, Maryam memiliki kekuatan dan lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Oke, makasih kelompok 1 yang luar biasa. Mr. Awal berikan poin dapat 100. Selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2, Mr. Awal akan perbesar dulu Asila Fikra ya. Kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2 yang menjelaskan tentang ketika Maryam sudah melahirkan apa yang terjadi. Silakan Asila Fikra. Setelah Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam, Maryam pun kembali ke kaumnya. Orang-orang pun melihat Maryam membawa Nabi Isa alaihissalam dan memfitnah Maryam karena Nabi Isa alaihissalam karena ia melahirkan anak tanpa ayah. Pada saat itu muncul keajaiban Nabi Isa alaihissalam yang menjawab cibiran terhadap ibunya. Setelah mendengar Nabi Isa alaihissalam, orang-orang pun percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah seorang hamba Allah. Oke, alhamdulillah luar biasa kelompok 2 ya, yang menjelaskan tentang keadaannya Maryam ketika melahirkan meskipun sempat difitnah, tapi Allah memberikan karunia Isa alaihissalam bisa berbicara sejak kecil. Akhirnya tuduhannya yang dituduhkan kepada Maryam akhirnya kembali lagi dengan baik, nama baiknya Maryam ya. Oke, selanjutnya kelompok 3 ya, silakan Ananda Ataya Amir nih menjelaskan bagaimana perjalanannya Nabi Isa ketika diangkat jadi Nabi dan Rasul. Pada usia 30 tahun, Nabi Isa alaihissalam diberi mukjizat dan diangkat menjadi Nabi dan Rasul bagi bangsa Bani Israel. Dia menerima kitab Injil, kitab yang mengajarkan ketauhidan, mengisahkan Allah SWT, mendirikan sholat, membayar zakat, dan berbakti kepada orang tua. Sebagai Rasul, Nabi Isa alaihissalam juga diberikan beberapa keistimewaan. Dakwah Nabi Isa alaihissalam terhadap kaumnya mendapat tantangan dari penguasa Romawi dan kaum rahib. Mereka membuat persekongkolan untuk menghambat dakwah Nabi Isa alaihissalam dengan membuat rencana keji untuk membunuh Nabi Isa. Dibantu oleh salah seorang murid Nabi Isa alaihissalam yang berkhianat bernama Yahuda. Usaha pembunuhan terhadap Nabi Isa alaihissalam pun dilakukan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerupakan wajah Yahuda mirip dengan Nabi Isa. Sedangkan Nabi Isa sendiri diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke sisinya. Kemudian Yahuda pun akhirnya ditangkap dan disalib, disiksa sehingga mati dalam keadaan yang hina. Oke, alhamdulillah luar biasa juga kelompok 4 ya. Di kelompok 3 menjelaskan perjalanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mr. Awal berikan poin 100 juga. Oke, terakhir kelompok 4 yang menjelaskan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari ya, yang kita harus teladani. Silakan Ananda Fahmi. Keteladanan Nabi Isa dalam kehidupan sehari-hari. 1. Tidak sombong. 2. Rendah hati. 3. Berbakti pada orang tua. 4. Kuat teguh pendirian. Oke, alhamdulillah kelompok 4 juga sudah menjelaskannya. Yang salah satunya itu Ananda harus berbakti kepada kedua orang tua. Ananda harus mendengarkan nasihat orang tua ya. Yang kedua, teguh pendiriannya. Kita harus memiliki hati yang istiqomah, rajin beribadah dan rajin sholat. Oke, alhamdulillah Mr. Awal berikan kelompok 4 100 ya. Nah, dari hasil semua diskusi kelompok, alhamdulillah sangat luar biasa. Masing-masing mendapatkan nilai yang terbaik yaitu 100. Oke, selanjutnya
yaitu mengerjakan LKPD. Mr. Awal akan kirim di chat ya, saya kasih waktu sekitar 5-7 menit. Silakan Anda mengerjakannya. Oke, Mr. Awal sudah kirim di cek Sumta. Silakan Anda mengerjakan LKPD-nya. Kita sudah mengerjakan LKPD-nya ya. Oke, selanjutnya penutup. Nah, kita akan menutup pembelajaran ini. Sebelumnya itu kita akan menyimpulkan materi yang dibahas ya. Mr. Awal meminta Ananda Andi Amira Alia. Ananda Amira Alia. Apa kesimpulan dari kisah Nabi Isa yang tadi kita dapatkan? Silakan disimpulkan Amira Alia. Boleh perjalanannya Maryam, boleh juga perjalanannya. Silakan Andi Amira Alia. Ya, Mister. Ya, silakan menyimpulkan kisah Nabi Isa alaihissalam yang tadi dipelajari. Kesimpulan dari kisah Ya. Nabi Isa alaihissalam adalah tidak boleh sombong, berbakti kepada orang tua, dan teguh pendirian. Oke, jadi Amira Alia sudah menyimpulkannya tentang keteladanannya kisah Nabi Isa alaihissalam, terutama itu kita tidak boleh sombong ketika memiliki kelebihannya seperti Nabi Isa memiliki mukjizat, dan kita juga tidak boleh durhaka sama orang tua, kita harus berbakti. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan tes formatif ya, tes ulangan yang terakhir. Oke, silakan Mr. Raul kirimkan kembali tesnya. Saya kasih waktu 7 menit. Nah, mudah-mudahan ini Anda bisa mendapatkan nilai yang maksimal ya, semuanya dapat 100. Oke, silakan dikerjakan. Dan Anda sudah melihat tes formatifnya pihak 5? Ada tes formatif. Ada. Mr. Awal sudah saya kirim di chat Zoom ya. Oke, silakan Anda mengerjakan. Mr. Awal sudah kirim di Zoom ya, silakan Anda mengerjakan tes formatifnya atau PH5. Yang sudah silakan disubmit ya, yang sudah tes formatifnya atau PH5 silakan disubmit dengan baik. Oke, alhamdulillah kita sudah mengerjakan tes formatifnya PH5. Selanjutnya kegiatan penutup yaitu materi yang akan kita pelajari pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas persiapan PAS, penilaian akhir semester ya. Jadi silakan Ananda mengulang-ulang materinya term 1, term 2 ya. Mr. Awal berikan tugas membaca kembali materi yang sudah kita pelajari baik term 1 dan term 2. Persiapan penilaian akhir semester insya Allah akan dilaksanakan di bulan Desember mungkin ya. Kita akan laksanakan itu. Oke, selanjutnya refleksi diri ya. Oke, Mr. Awal mau bertanya dulu kepada Fahmi. Fahmi, ada Fahmi? Ada. Oke, Fahmi. Bagaimana tanggapannya terhadap materi yang dipelajari mengenai kisah Nabi Isa, mudah dipahami atau tidak? Mudah. Oke, mudah dipahami ya. Selanjutnya Mr. Awal mau tanya Ananda Sulpamita, ada Sulpamita? Iya, Mister. Oke, saya Mr. Awal mau tanya, apakah media sesuai dan mempermudah Ananda menguasai materi yang diajarkan? Iya. Oke, alhamdulillah dengan materi tadi menonton dan diskusi, Ananda Sulpamita mudah memahami materi kisah Nabi Isa alaihissalam. Oke, selanjutnya mari kita bersama-sama ya menutup pembelajaran dari kisah Nabi Isa alaihissalam. Kita sama-sama membaca doa penutup kegiatan. Abata. Subhanallah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.